Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abaha lana at-tayyibat wa harrama 'alaina al-khaba'ith wa wada'a 'anna al-aghlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang senantiasa terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu, kata Allah, mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar senantiasa nikmat ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada 4 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hakul yakin bahwa nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wal ard wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dan seluruh nikmat yang kita gunakan pada hari ini, baik itu nikmat agama maupun nikmat dunia, ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengharap nikmat kepada selain Allah. Para suami tidak perlu kita berusaha keras supaya dikagumi, supaya disebut lelaki hebat, supaya disebut lelaki teladan. Berbuat saja dengan niat ikhlas dan caranya yang benar. Kepada para wanita, tidak usah banyak memikirkan suami. Belum tentu suami memikirkan ibu-ibu, belum tentu. Dan belum tentu suami ibu panjang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali bersandar kepada suami, akan tetapi ibu cukup jadi wanita solehah saja. Maka yang pertama, agar nikmat ini senantiasa ditambah oleh Allah, maka yakinkan dalam hati kita bahwa seluruh nikmat itu adalah datangnya dari Allah, dan seluruh yang ada di bumi ini dan juga yang ada di langit adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar nikmat itu senantiasa ditambah oleh Allah, maka nikmat itu harus kita syukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak usah saudara-saudara kita terlalu sibuk memikirkan yang tidak ada. Kita syukuri apa yang sudah ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, mudah-mudahan kisah ini dapat menggugah hati kita, di mana ada seorang raja ingin mengetes kepada tukang kebunnya. Di satu malam raja ini datang membawa kotak dengan uang 100 dinar. Maka dia katakan kepada tukang kebun, "Wahai tukang kebunku, ini kuberikan kepada kamu uang jumlahnya 100 dinar.
Padahal sesungguhnya uang yang ada dalam kotak itu hanya 99. Maka begitu bahagianya tukang kebun bersama keluarganya yang diberikan oleh seorang raja 100 dinar, yang mungkin pada waktu itu mereka tidak pernah melihat berapa banyaknya uang 100 dinar itu. Maka hadirin yang mulia, setelah tuan raja ini keluar dari rumahnya, maka istri dan suaminya ini sibuk untuk menghitung uangnya. Ketika mereka hitung satu persatu, ternyata jumlahnya hanya 99. Dihitung lagi, dihitung sampai pagi, ternyata tetap jumlahnya 99. Maka pada waktu pagi harinya, si tukang kebun ini beraktivitas seperti biasanya. Akan tetapi pada hari itu, dia begitu tidak bersemangat dalam bekerja, sehingga diperhatikan oleh raja ini. Maka raja mendatangi dia. Wahai tukang kebun, kenapa hari-hari sebelumnya tidak biasanya dengan hari ini? Maka dia mengatakan, wahai tuan raja, tadi malam bukankah tuan raja datang ke rumah kami untuk mengantar uang satu kotak dengan isinya 100 dinar. Akan tetapi sampai pagi kami menghitung tuan raja, ternyata isinya 99 dinar. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil bahwa seorang tukang kebun ini sibuk memikirkan yang 1 dinar, akan tetapi lupa mensyukuri yang 99 dinar. Demikianlah keadaan kita hari ini manusia. Kita sibuk dengan yang tidak ada, kita lupa untuk mensyukuri apa yang sudah ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, jangan sibuk memikirkan istri yang tidak ada. Istri yang ada saja tidak syukuri. Itu yang harus kita syukuri, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa keluarga kita untuk masuk surga bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah selalulah berterima kasih kepada siapa saja. Contohnya, ketika kita menyuruh anak kita, maka ucapkanlah terima kasih nak. Apakah ini sudah sering kali kita lakukan di rumah kita? Kalau belum, mari sama-sama kita hari ini berusaha senantiasa mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Yang keempat, gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk mendekati Allah. Gunakan jasad ini untuk sujud kepada Allah. Gunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati Allah. Gunakan pangkat kita, gunakan jabatan kita, gunakan harta kita, kekayaan kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila yang keempat perkara ini kita lakukan, insya Allah Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian bersalawat kepada Nabi biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya kelak di yaumil akhir kita bersama-sama dengan Nabi di surgatun jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan tentang bahaya narkoba. Narkoba adalah obat terlarang. Narkoba telah disalahgunakan bukan untuk kesehatan atau penyembuhan, akan tetapi hari ini narkoba telah digunakan mengikuti hawa nafsu, ingin bersenang-senang sehingga menghilangkan akal fikiran, kemudian melakukan kemaksiatan. Narkoba apabila diambil, baik dikonsumsi ke dalam makanan, lewat suntikan, ataupun dengan cara menghisapnya, kesemuanya adalah menghilangkan fungsi akal, sehingga akal yang merupakan karunia Allah yang sangat berharga pada diri manusia sudah tidak lagi berfungsi. Kalaulah akal yang merupakan karunia Allah yang sangat berharga sudah tidak lagi berfungsi, maka manusia tidak lagi mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Manusia tidak lagi mengetahui mana yang menguntungkan dirinya dan mana yang akan merugikan dirinya. Maka dalam rangka untuk menjaga akal ini, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah kelima ayat ke-90.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada 4 yang disampaikan di dalam ayat ini. Yang keempat-empatnya adalah najis, maknanya kotoran. Yang keempat-empatnya adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, perbuatan maksiat. Apa itu? Yang pertama adalah khamar. Termasuk di dalamnya adalah narkoba. Karena sesungguhnya narkoba ini lebih buruk daripada khamar. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, menghidangkan makanan kepada berhala-berhala. Yang keempat, mengundi nasib. Barang siapa yang melakukan keempat perkara ini, maka mereka telah melakukan min amali syaitan. Mereka telah melakukan amalan-amalan syaitan. Mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan syaitan, sehingga mereka tidak lagi termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Akan tetapi mereka telah mengikuti keinginan-keinginan syaitan dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fajtanibu, jauhilah, tinggalkanlah daripada keempat perkara ini, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Apa keberuntungan di sini? Keberuntungannya adalah kita meninggalkan keempat-empat perkara ini. Termasuk salah satu di antaranya adalah narkoba. Sebab narkoba, minuman-minuman keras ataupun yang sejenisnya termasuk menghilangkan fungsi akal manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia dilahirkan seorang ibu ke atas dunia ini, maka Allah telah memfasilitasi 3 perkara yang sebelumnya manusia tidak mengetahui apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kamu pendengaran. Untuk apa pendengaran ini? Untuk mendengarkan firman-firman Allah, untuk mendengarkan sabda-sabda hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Wal abasara, kemudian Allah menjadikan untukmu penglihatan, melihat seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tersurat maupun itu yang tersirat, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati. Di dalam hati ini, saudara, ada iman. Iman ini akan bisa tumbuh subur, akan bisa berkembang apabila iman ini dijaga. Maka untuk menjaga iman itu, itulah dengan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Berarti orang yang mengabaikan pendengaran, orang yang mengabaikan penglihatan, orang yang mengabaikan hati, maknanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menghilangkan akal dengan narkoba ini adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ketika akal manusia ini hilang, maka hilanglah iman manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis Bukhari, la yuznil abdu hina yuzni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min,
wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min wala yaqtulu wa huwa mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidaklah berzina seorang hamba itu ketika berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri seorang hamba itu ketika mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum khamar narkoba seorang hamba itu ketika narkoba dalam keadaan beriman, dan tidaklah membunuh seorang itu dalam keadaan beriman. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang kita khawatirkan adalah ketika kita melakukan zina, ketika kita melakukan pencurian, ketika kita melakukan narkoba, ketika kita membunuh, yang dikhawatirkan di sini ketika itu Allah mengangkat daripada iman kita. Kita tidak ada iman dalam hati kita, maka ketika itu Allah cabut nyawa kita, maka kita mati dalam keadaan tidak membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang akal, maka hilanglah keimanan manusia. Sedangkan iman manusia adalah perkara yang paling pokok, perkara yang paling terpenting dalam kehidupan manusia ini. Iman itu lebih berharga daripada makan. Iman itu lebih berharga daripada keluarga. Iman itu lebih berharga daripada pangkat, jabatan, dan apapun itu namanya. Iman itu lebih berharga daripada segala-galanya. Apabila manusia ini meninggal dunia, dia membawa iman sebesar jarrah ataupun sebesar debu, dia bawa iman ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti iman yang sebesar debu ini dengan 10 kali lipat dunia surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti iman yang sekecil-kecil iman ini dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Emas sebesar debu tidak ada harganya. Intan, perak, permata apabila sebesar debu tidak ada nilainya. Akan tetapi ketika manusia membawa iman sekecil-kecilnya iman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti iman yang kecil itu dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ini imannya benar, akan tetapi amalannya rusak di mana-mana, maka satu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi ketika amalannya benar, imannya yang rusak, maka sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika akal sudah hilang pada diri manusia, maka manusia itu akan mengikuti hawa nafsunya yang senantiasa menyuruh kepada kejahatan dan bisikan syaitan. Kalaulah manusia sudah mengikuti hawa nafsu dan mengikuti bisikan syaitan, maka ia akan menanggung kerugian yang besar, menanggung kecelakaan dan kehinaan. Keburukan bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi juga keburukan itu akan berdampak kepada orang lain. Kalaulah ada seorang anak pecandu narkoba di rumah, pertanyaannya, apakah dia akan merugikan dirinya sendiri? Maka jawabannya adalah tidak. Dia juga akan merugikan kedua orang tuanya. Dia juga akan merugikan saudara-saudaranya yang lain. Dia akan menyusahkan dirinya. Dia akan menyusahkan orang tuanya. Dia akan menyusahkan saudara-saudaranya yang lain. Dia akan menghinakan dirinya, menghinakan orang tuanya, dan menghinakan saudara-saudaranya yang lain. Dia akan mencelakakan dirinya. Dia akan mencelakakan orang tuanya, dan dia akan mencelakakan saudara-saudaranya yang lain. Pertanyaan yang kedua, adakah anak pecandu narkoba yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya? Jawabannya adalah ada. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan perampokan, dia akan membunuh, dia akan berzina, melakukan keburukan-keburukan perbuatan yang tercela yang lain. Sebab apa saudara-saudara? Sebab narkoba ini adalah raqsul khati'ah. Narkoba ini adalah kepala daripada kejahatan. Maka narkoba ini diibaratkan seperti kepala dalam badan manusia. Ketika kepala ini masih ada di badan, maka kita masih bisa melakukan apa saja. Demikian dengan narkoba ini hadirin yang mulia. Apabila
seseorang telah mengkonsumsi ataupun ketergantungan kepada narkoba ini, maka dia akan mudah melakukan apa saja tanpa ada rasa belas kasihan kepada siapapun. Kita harus sedih bahwasanya di tahun 2018 Kepala Badan Narkotika Nasional menyampaikan di media televisi maupun di media massa bahwa beliau mengatakan setiap tahun sabu-sabu itu masuk ke Indonesia 250 ton. Sedangkan pil ekstasi setiap tahun puluhan ribu masuk ke Indonesia. Dan angka kematian yang disebabkan oleh narkoba ini adalah 40 sampai 50 orang per tahun mati sia-sia disebabkan oleh narkoba. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalaulah narkoba ini sudah merajalela di masyarakat kita, apa yang akan terjadi? Narkoba ini akan membawa kita kepada keinginan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal ba'da. Apa keinginan syaitan itu? Keinginan syaitan itu yang pertama adalah ayyuqi'a bainakumul adawah. Dia akan menimbulkan di antara kita permusuhan. Wal ba'da, menimbulkan di antara kita kebencian. Wa yasuddukum, dan akan menghalangi kita an zikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari salat. Maka narkoba ini, maka minuman-minuman keras ini keseluruhannya adalah tujuannya untuk menghancurkan generasi anak bangsa dan untuk menghancurkan daripada bangsa ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemerintah kita, dalam hal ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, telah konsisten menyampaikan bahwa tidak ada hukuman selain daripada eksekusi mati kepada para pengedar narkoba. Maka mudah-mudahan tidak ada perubahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai kapanpun bagi mereka-mereka yang menghancurkan daripada generasi anak bangsa dan menghancurkan daripada umat ini. Mereka dihukum seberat-beratnya dengan eksekusi mati. Itulah hukuman kepada orang-orang yang memakai narkoba ini ketika dia hidup di dunia ini. Dan bagaimana ketika mereka akan dihukum di akhirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadisnya bahwa mereka para pelaku narkoba ini, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara neraka serta dibelenggu dengan api selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun mereka akan dipindahkan ke dalam neraka Wail. Neraka Wail itu adalah merupakan nama jurang dari neraka Jahanam yang sangat panas dan sangat dalam. Dan di dalam neraka Wail itu ular kalajengking memenuhi perut-perut mereka, dan mereka tinggal di dalamnya selama 1000 tahun. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang siksaan yang akan diperoleh orang yang suka meminum khamar ataupun memakai narkoba. Allah akan memberinya minuman dari sungai-sungai Guttah. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa sungai Guttah itu?" Rasul menjawab, sungai Guttah itu adalah sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Na'udzubillah, minuman yang sangat menjijikkan. Maka tidak ada cara lain bagi kita semua kecuali kita bersama-sama bahu-membahu, satu langkah seirama, seluruh elemen bangsa ini untuk menjaga generasi bangsa ini agar kita terhindar daripada narkoba ataupun minuman keras. Karena ketika di masyarakat kita timbul narkoba ini ataupun merebaknya masalah narkoba ini, maka akan kehancuran yang datang kepada generasi bangsa ini ataupun generasi umat ini.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan generasi anak bangsa ini, akan menyelamatkan generasi-generasi umat ini terhindar daripada narkoba. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Al-afwa minkum, syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah